Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSDIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring PRTG menggunakan Ubuntu dan SNMP untuk mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu yang telah dikonfigurasi dengan SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, untuk melakukan pemantauan terhadap 4 perangkat device melalui PRTG Network Monitor. Nah, keempat perangkat yang dimonitor mencakup storage, kemudian traffic jaringan, CPU, dan memori. Nah, setiap perangkat memiliki sensor tersendiri yang akan menampilkan data pemantauan secara real-time, sehingga memungkinkan saya untuk menganalisis kinerja dan kondisi masing-masing komponen jaringan secara lebih efektif. Nah, di sini yang pertama ada tampilan PRTG untuk CPU device. Nah, halaman ini merupakan tampilan monitoring untuk perangkat yang diberi nama CPU pada sistem PRTG. Nah, perangkat ini berada di bawah local prop Ubuntu Server, artinya PRTG sedang memantau penggunaan CPU atau prosesor dari server berbasis Ubuntu menggunakan metode SNMP, Simple Network Management Protocol. Nah, bagian ini menunjukkan sensor yang sedang aktif memantau CPU. Nama sensornya adalah SNMP CPU Load. Sensor ini memantau tingkat penggunaan CPU secara real-time menggunakan SNMP. Nah, status up dan OK ini berarti sensor berfungsi dengan baik dan data berhasil diterima oleh PRTG. Nah, di sini ada graf di mana menampilkan grafik total penggunaan CPU. Pada gambar ini terlihat 3%, artinya beban CPU sedang rendah. Nah, kemudian kita akan masuk ke sensor SNMP CPU load-nya. Kemudian di sini live data. Nah, di sini saya sudah melakukan pemantauan untuk masing-masing sensor dari 4 device dengan waktu 3 jam masing-masing untuk sensor dan device. 3 jam lebih, saya memantau dari jam 6, dari 17.35, sampai sekarang 21.31. Nah, tampilan pada gambar menunjukkan grafik pemantauan penggunaan CPU secara real-time menggunakan sensor SNMP CPU Load di PRTG Network Monitor. Nah, sensor ini bertugas memantau seberapa besar beban kerja yang digunakan oleh prosesor, server, atau perangkat jaringan yang dimonitor dalam satuan persentase. Nah, dari grafik terlihat bahwa penggunaan CPU berada di tingkat rendah hampir sepanjang waktu dengan nilai minimum sebesar 1%. Menunjukkan kondisi idle yang artinya server tidak sedang melakukan proses berat. Nah, kemudian terjadi lonjakan beban CPU atau spike pada sekitar pukul 20.50 dengan nilai maksimum sebesar 12%. Nah, lonjakan ini bisa disebabkan oleh proses sementara seperti update sistem, query SNMP, atau aktivitas penggunaan di server. Nah, setelah itu, beban CPU kembali stabil pada kisaran rendah sekitar 2-3%, menunjukkan kondisi server yang normal dan tidak mengalami overload. Nah, ini artinya sensor SNMP CPU load berjalan dengan baik dan berhasil mengirimkan data real-time ke PRTG. Tidak ditemukan downtime. Sensor tetap aktif. Kemudian aktivitas CPU stabil dengan sesekali peningkatan beban sementara yang masih berada jauh di bawah batas kritis. Nah, hal ini menandakan bahwa kinerja sistem optimal, tidak ada tanda-tanda bottleneck atau penggunaan CPU yang berlebihan. Nah, untuk device CPU ini cuma memiliki satu sensor, yaitu SNMP CPU Load. Kemudian kita masuk ke traffic. Nah,
Tampilan ini menunjukkan sensor lalu lintas jaringan atau traffic pada perangkat yang dipantau menggunakan protokol SNMP. Nah, terdapat dua sensor aktif, yaitu 001 LO traffic, yaitu sensor ini memantau aktivitas lalu lintas pada loopback interface, yaitu LO, komunikasi internal dalam sistem Linux itu sendiri. Statusnya up dengan kondisi oke, dan grafik menunjukkan nilai 0 Mbit per second, yang artinya tidak ada lalu lintas berarti di antar muka ini. Nah, kemudian sensor yang kedua yaitu ENPO 0S3 traffic, yaitu sensor ini memantau lalu lintas jaringan pada network interface utama perangkat, biasanya kartu jaringan fisik. Nilainya kurang dari 0,01 Mbit per second, menunjukkan aktivitas jaringan sangat rendah atau hampir tidak ada transfer data yang signifikan. Nah, kita masuk saja ke sensor yang pertama, yaitu LO traffic. Grafik ini menampilkan hasil pemantauan lalu lintas jaringan pada interface LO, yaitu loopback interface, di sistem Linux menggunakan sensor SNMP traffic 64 bit. Nah, loopback interface berfungsi sebagai jalur komunikasi internal dalam sistem, bukan untuk lalu lintas jaringan eksternal. Nah, pada grafik ini terlihat 3 parameter utama, yaitu ada traffic total, yaitu total keseluruhan data yang lewat pada interface, kemudian ada traffic in, data yang masuk ke interface LO, dan traffic out, data yang keluar dari interface LO. Nah, dari grafik terlihat nilai yang sangat rendah dengan kisaran 0,000 hingga 0,001 Mbit per second, menandakan aktivitas jaringan internal hampir tidak ada atau sangat minimal. Hal ini normal karena loopback biasanya hanya digunakan oleh sistem untuk pengujian koneksi atau komunikasi antar proses internal. Jadi, sensor LO traffic ini bekerja dengan baik dan menampilkan data secara real time setiap 60 detik. Nah, aktivitas traffic yang nyaris nol menunjukkan bahwa tidak ada beban jaringan pada interface internal dan sistem berjalan normal. Nah, kemudian kita akan masuk ke sensor yang kedua, yaitu sensor traffic ENPO 0S3. Nah, sensor ini digunakan untuk memantau lalu lintas data jaringan pada antarmuka interface dengan nama INP 0S3. Biasanya ini adalah interface utama pada mesin virtual atau server Linux yang terhubung ke jaringan, misalnya untuk koneksi internet atau LAN. Sensor ini bekerja menggunakan protokol SNMP, Simple Network Management Protocol, atau metode monitoring yang mendeteksi kecepatan transfer data masuk, traffic in atau data keluar, traffic out dari interface tersebut. Nah, bisa dilihat dari grafik ini, nilai maksimum atau max sekitar 0,038 Mbit per second menunjukkan bahwa lalu lintas tertinggi yang tercatat cukup rendah. Ini menandakan aktivitas jaringan pada interface INP 0S3 sedang ringan. Kemudian nilai minimumnya yaitu ada 0,004 Mbit per second, yang artinya ada aktivitas jaringan sangat kecil atau idle dari sebagian besar waktu pemantauan. Tidak ada tanda downtime, sehingga koneksi jaringan berjalan stabil dan aktif sepanjang periode pengamatan. Nah, ini tidak ada aktivitas karena saya tidak memakai Ubuntu server secara langsung, karena saya menggunakan Ubuntu untuk mengkonfigurasi SNMP dan melakukan pemantauan di PRTG Network Monitoring. Nah, kesimpulannya, sensor ENP0S3 traffic pada PRTG berfungsi untuk memantau kecepatan dan stabilitas jaringan pada interface INP0S3. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas lalu lintas data masih rendah dan stabil. Tidak ada indikasi gangguan atau putus koneksi, dan sensor bekerja normal dengan pengambilan data secara real time setiap interval tertentu, biasanya 60 detik. Nah, kemudian kita akan masuk ke device selanjutnya, yaitu memori. Di sini
terdapat satu sensor, yaitu sensor SNMP Meminfo. Nah, bisa dilihat dari grafik ini menampilkan penggunaan dan ketersediaan memori pada perangkat Linux yang dipantau menggunakan sensor SNMP Meminfo. Beberapa garis berwarna menunjukkan parameter memori yang berbeda, yaitu warna merah yang artinya downtime dengan persentase menunjukkan waktu ketika sensor tidak dapat mengumpulkan data. Kemudian warna ungu yaitu free physical memory yang memperlihatkan beberapa banyak memori fisik yang masih tersedia. Nah, pada grafik terlihat garis ungu dengan nilai stabil di kisaran 90 sampai 93%, yang menandakan sebagian besar RAM masih kosong. Kemudian ada warna biru yang menunjukkan available memory, menunjukkan total memori yang dapat digunakan oleh sistem, termasuk cache. Pada grafik terlihat penurunan dari sekitar 3,5 GB menjadi 2,5 GB yang menandakan adanya peningkatan penggunaan memori oleh aplikasi atau proses sistem pada waktu tertentu. Nah, kemudian yang berwarna hijau ini free swap space yang menampilkan ruang swap yang belum digunakan. Nilainya relatif stabil, menandakan sistem belum banyak menggunakan swap memory. Kemudian yang warna coklat yaitu total free memory, menggambarkan total keseluruhan memori bebas, yaitu RAM plus swap. Nah, secara umum, grafik ini memperlihatkan bahwa sistem Linux masih memiliki memori cukup besar, namun ada aktivitas peningkatan penggunaan RAM pada waktu sekitar 2050 yang bisa menjadi tanda proses atau aplikasi sedang berjalan intensif. Nah, itu saja untuk sensor di memori. Kita akan lanjut ke sensor di device storage. Nah, di device storage ini kita memiliki 6 sensor. Yang pertama ada disk free, kemudian di sini disk free slash boot, slash dev, slash SAHM, slash run, slash log, kemudian slash run, slash user, slash 1000. Nah, di sini kita masuk ke sensor disk free. Nah, di sini terlihat grafik penggunaan ruang penyimpanan secara real time melalui SNMP disk free sensor. Nah, grafik tersebut menunjukkan persentase ruang penyimpanan yang masih tersedia, dengan nilai maksimum tercatat sebesar 59,5% dan minimum juga berada pada 59,5%, menandakan kondisi penyimpanan relatif stabil, yaitu sensor ini melakukan pemindaian atau scan setiap 60 detik dengan status up dan performa sistem yang terpantau oke, sehingga menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan masih aman dan tidak mengalami penurunan signifikan. Sini dapat terlihat free space-nya yaitu 60%, free bytes-nya 6,67 GB, jadi totalnya ada 11 GB. Kemudian kita masuk ke sensor yang kedua untuk device storage. Di sini ada disk free slash boot. Nah, pada tampilan live data sensor disk free slash boot ini, grafik menunjukkan persentase ruang kosong pada direktori boot yang dimonitor menggunakan SNMP disk free sensor. Nilai maksimum ruang kosong tercatat sebesar 94,8%, menandakan kapasitas penyimpanan di direktori slash boot masih sangat luas dan stabil. Data diperbarui setiap 60 detik dengan indikator free space, free bytes, dan total. Nah, indikator tersebut membantu melihat proporsi penggunaan disk secara real time.
Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penyimpanan Flashboot berada dalam keadaan normal tanpa adanya indikasi penurunan performa. Kemudian ada sensor yang ketiga. Nah, untuk sensor yang ketiga ini sama seperti sensor-sensor sebelumnya, digunakan untuk memantau ruang kosong di direktori /dev/sam. Di sini dapat terlihat free space-nya 100%, kemudian free bytes-nya 0,96 GB, totalnya 0,96 GB. Nah, untuk sensor-sensor yang lain di storage itu memiliki kesamaan dari grafik data. Dia akan menampilkan ruang kosong di direktori di masing-masing direktori. Seperti ini, direktori /run memiliki nilai minimal 99,5%. Free space-nya 99%, free bytes-nya 0,19 GB, yang artinya totalnya itu 0,19 GB juga. Itu saja untuk penjelasan dari saya mengenai pemantauan 4 device dengan masing-masing sensornya menggunakan Ubuntu Linux dan PRTG Network Monitoring. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.